kami ini adalah spontanitas, Pak. Spontanitas dari rekan-rekan, ada oknum yang kita kira beliau memakai atribut PT XEDI dengan menjelek-jelekan orang Karawang, gitu kan. Kami sebagai orang Karawang, saya pribadi asli orang Karawang, dan semuanya yang hadir di sini saya jamin orang Karawang semua, gitu kan, merasa tidak enak dengan percakapan dengan di medsos tersebut. Nah, tadi pun saya Pak Rio ini sudah klarifikasi Pak by WA, by telepon, kata saya nggak bakalan clear kalau tidak duduk bareng, gitu kan. Nah, dari Kang Ais dan rekan-rekan hadir, ya kita bareng-bareng untuk minta klarifikasi ya perihal tersebut, gitu kan. Karena saya juga sama kan nggak terlalu update ke berita tersebut kalau nggak diinformasikan oleh Pak Rio, gitu kan. Nah, saya nggak tahu percakapan si Pak Widodo itu dengan siapa orang Karawangnya kan, itu juga nggak tahu, gitu kan. Kita klarifikasi semua, bila perlu kalau XEDI merasa dirugikan, kita bareng-bareng ke Polres, gitu kan. Semua jadi supaya clear. Mungkin itu sebagai pembukaan. Mungkin ada tambahan dari Kang Ais, katakan kami persilakan. Banyak hal yang di Karawang ini ya, termasuk tadi Widodo tadi. Di samping dia benar-benar menjelekkan nama Karawang dengan IQ rendah dan emang katanya bodoh sekali gitu, di bawah rata-rata. Dia juga berperan sebagai calo yang mengatasnamakan XID gitu. Saya sendiri orang Karawang, kami mungkin tersinggung, sangat tersinggung, siapapun mau tersinggung gitu. Apalagi Widodo ini membawa nama XID. Saya kira kalau XID merasa tidak terlibat atau tidak melindungi orangnya, kita laporkan bareng-bareng aja Pak Widodo itu. Kan kalau toh dia katanya sudah tidak ada di sini, arsipnya masih ada kan? Tinggal gampang aja, tinggal kita juga punya data, apalagi perusahaan gitu. Gitu. Jadi mohon kiranya seumpama pihak XID ini tidak merasa dirugikan juga, kita lapor bareng-bareng aja Pak, itu dengan pihak dengan kami, dengan perusahaan. Gitu mungkin. Ucapan terima kasih ke teman-teman dari pihak XID. Nama saya Sepirawan Sampai, Ketua DKM Masjid Raya Al-Jihad, satu masjid yang terbesar di Karawang. Sebetulnya nggak ada hubungan dengan PT XID. Dan juga teman-teman juga sama perwakilan masyarakat Karawang. Saya baru pertama nginjek XID karena memang tadi nggak ada kepentingan. Cuman malam tadi kita dikagetkan dengan informasi yang berkembang. Ada sebuah pernyataan yang ini juga perlu ditabayun atau diklarifikasi karena berkaitan dengan masyarakat Karawang dan XID sebagai bagian daripada warga Karawang juga di sini. Ada pernyataan yang menyatakan bahwa orang Karawang itu IQ-nya di atas rata-rata, di bawah rata-rata. Orang Karawang itu sangat bodoh sehingga perusahaan-perusahaan di Karawang tidak mau mempekerjakan orang Karawang. Perlu ketahui Pak bahwa memang betul diakui bahwa di Karawang ini tidak kurang daripada 172.000 masyarakat Karawang yang masih jadi pengangguran. Jadi pengangguran di sebuah wilayah yang memiliki kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Saya juga bagian daripada generasi yang hilang. Cuman saya merasa kita merasa sangat terhina gitu ya. Sudah mah kita itu tidak mendapatkan pekerjaan, banyak yang menganggur, kemudian dianggap kita ini masyarakat Karawang sebagai orang yang bodoh dan IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi saya dan kawan-kawan sedikit menyimpulkan, jangan-jangan benar bahwa anggapan perusahaan-perusahaan itu, kenapa mereka nggak mau menerima orang Karawang, jangan-jangan benar anggapan perusahaan bahwa orang Karawang itu bodoh dan IQ-nya di bawah rata-rata. Ini menjadi motivasi tersendiri Pak, buat kami sebagai orang yang terakhir dan besar di Karawang, yang saya sebelumnya tidak pernah mau menginjak XID ataupun perusahaan-perusahaan di Karawang, saya masih terpanggil. Jangan-jangan benar orang-orang perusahaan itu menganggap bahwa orang Karawang itu bodoh dan IQ di atas rata-rata. Maaf Pak, jelek-jelek gini walaupun saya hanya ketua DKM, saya alumni Unpad dengan predikat cum laude. Jadi banyak sekali orang-orang itu lulusan ITB, Unpad, dan perguruan tinggi negeri yang memang
nggak mau kerja di pabrik itu bukan karena bodoh atau IQ-nya rendah, bukan. Jadi teman-teman ya maaf ya, selama ini orang Karawang nggak pernah usil loh. Kita sejak tahun 80-an dari masyarakat pertanian yang dirubah menjadi kawasan industri dengan Perpres, kita nggak pernah protes, Pak. Walaupun saat ini orang Karawang banyak yang pengangguran, banyak menjadi tamu di tanah klien sendiri, banyak sekali. Tapi dengan ada hinaan bahwa orang Karawang itu bodoh dan IQ di bawah rata-rata, ini sebuah momentum gitu. Kita ingin membuktikan ke seluruh perusahaan yang di Karawang bahwa orang Karawang itu tidak bodoh dan tidak rendah IQ. Bapak bisa cek siapa saya dari SD, SMP, SMA, kampus, S2, saya pernah sekolah juga di luar negeri, nggak pernah saya dinyatakan sebagai orang bodoh dan IQ-nya rendah. Kemudian yang kedua, kepentingan XCD sebagai bagian daripada warga Karawang. Ini ada sindikat calo tenaga kerja. Saya pengusaha media, punya perusahaan media. Saya sudah telusuri, ini ada sindikat calo tenaga kerja yang menjual nama XCD. Dan oknum ini, entah ini harus klarifikasi sama XCD, entah pernah bekerja di sini, atau masih bekerja, ataukah tidak pernah bekerja, XCD harus menyatakan kepada publik siapa dia. Karena sampai hari ini mereka masih menjual nama XCD dan menjual itu dengan uang. Dengan 2,5 juta, 5 juta sebagai, dan korbannya kebanyakan orang Karawang, Pak. Ironis, Pak. Kita lahir di sini, sekolah, pintar, cerdas, tapi untuk bekerja, cari uang, kita harus pakai uang. Dan maaf, Pak, diduga Widodo ini bukan orang Karawang asli. Ini sangat menyakitkan buat kita. Bagaimana mungkin orang Karawang yang lahir dan tumbuh di sini, kemudian ditipu oleh orang mana-mana dan dinyatakan sebagai orang yang bodoh dan IQ-nya rendah. Nah, saya berharap XCD membuka ini semua kepada publik. Kalau memang Widodo ini pernah bekerja di sini, sebagai apa dan kapan? Sehingga masyarakat Karawang bisa melihat, oh XCD tidak terkait dengan adanya sindikat mafia tenaga kerja. Dan sebagai warga Karawang, saya tahu betul bahwa mafia tenaga kerja di Karawang ini bukan hanya ini, banyak juga yang lain. Ini akan membuka pintu, membongkar kunci bahwa banyak mafia tenaga kerja yang berkeliweran di kawasan industri yang notabene mereka menjadi penghambat masuknya warga Karawang bekerja di kawasan industri. Ini akan kita bongkar. Mungkin ini hanya aksi awal saja bagi masyarakat Karawang untuk membuka tabir ini semua. Saya yakin bahwa mafia ini sangat menggurita di kawasan. Entah ini menggunakan nama apa, lembaga apa, atau perusahaan. Tapi saya yakin apa yang di medsos malam tadi muncul dan banyak inbox ke saya, itu hanya puncak daripada gunung salju masalah mafia tenaga kerja di Karawang. Dan saya yakin ada keterlibatan orang perusahaan. Nggak mungkin itu, Pak. Ya maaf, bukan menyudutkan XCD. Nggak mungkin namanya mafia karyawan itu masukin karyawan kalau dia tidak punya orang dalam. Dan kalau XCD tidak terlibat, saya ingin XCD bisa membuktikan itu kepada internal perusahaan maupun kepada masyarakat Karawang. Jadi itu, Pak. Kepentingan XCD adalah harapan kami XCD membuka kepada publik dan bareng-bareng datang ke Polres kita bikin laporan. Karena ini merugikan nama XCD. Dia menjual perusahaan bahwa untuk masuk ke XCD itu bayar sekian KTR ABC, nanti diterimanya oleh bapak ini, dan mereka ada nomor kontak person, ada nomor rekening segala macam. Nomor rekening ada 4 Ada. nomor. Saya sebelum ngomong ini, saya juga pengusaha media, saya kaji ulang itu, saya teliti semuanya. Dan ternyata betul, dan ada korbannya. Ada korbannya. Ada orang Karawang. Dan korbannya itu orang Karawang. Maka wajar kalau kemudian orang Karawang itu merasa asing di negara sendiri, di negerinya sendiri, di tanahnya sendiri. Karena mereka itu ditipunya orang-orang mana-mana. Saya cek Widodo itu bukan dari Karawang. Ya maaf ya, saya tidak rasis. Bukan orang Karawang. Orang Wonosobo. Bukan orang Karawang. Nah, ini XCD berkepentingan membersihkan nama baik perusahaan. Saya yakin tidak ada keterlibatan XCD. Kami juga berkepentingan menjaga marwah dan harga diri orang Karawang yang dia nyatakan sebagai warga yang bodoh dan IQ-nya di bawah rata-rata. Saya rindu sekali bisa ketemu orang itu. Betul, rindu sekali. Bener. Saya rindu sekali. Jadi itu saja. Di kesimpulannya kita ingin PT XCD membuka, jangan hanya tadi seperti tadi membuka lembaran dinyatakan enggak. Kita ini silaturahmi, Pak. Datang ke sini, Bapak Ibu juga sekarang sudah jadi bagian daripada warga Karawang, menginjak tanah dan minum air Karawang, bagian daripada keluarga kami. Ada masalah bersama yang kita selesaikan bersama. Kita ingin XCD membuat laporan bahwa ini
oknum ini tidak ada keterlibatan Balik ke dengan XID, Bang. pihak XID. Kalau perlu bareng-bareng kita bikin laporan. Karena kita pun masyarakat kenal membuat laporan terhadap yang bersangkutan. Dan kami yakin, kami jamin tidak ada kata damai, Siap. tidak ada materai 6.000 minta maaf, nggak ada. Iya. Karena apa? Kajian ini Pak, dengan Kang Babun dan kawan-kawan, kami bukan sekali Pak. Beberapa kali itu pernyataan orang Kerawang itu bodoh, orang Kerawang itu malas, orang Kerawang nggak bisa bekerja di perusahaan. Oh, pantesan kita ini ngelamar kok susah banget Jadi tuh Pak. teman balik Berarti saya. emang Bisa jangan-jangan anggapan ini diklarifikasi benar ya. bahwa orang Kerawang seperti Iya, itu. siap. Ini jadi kita punya kepentingan sama. Jadi sekali lagi kita mohon klarifikasi dari pihak perusahaan. Nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman yang di luar. Yang kedua, kita minta pihak perusahaan pun membuat laporan polisi kalau memang tidak ada keterlibatan dengan pihak perusahaan, sehingga sama-sama terbongkar sindikat mafia cawa tenaga kerja yang notabene benar-benar merugikan masyarakat Kerawang. Saya kira itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Saya Charles dari GMF PPP Donor Group Jambe. Kalau melihat pokok permasalahannya, sebetulnya tidak akan timbul kalau memang proses itu yang tadi disebutkan sama Kang Asep muncul. Berarti masalah itu sudah terjadi dan ada oknumnya di dalam sini. Jadi mungkin ke depan perusahaan harus lebih transparan. Bagaimana proses rekrutmen sebenarnya? Dan harus juga diingat bahwa masyarakat Kerawang punya hak, ada peraturannya. 60-40 dijalankan supaya yang tadi disebutkan sama Pak Asep juga bisa terpenuhi. Ada 1.700 lebih. 170.000. 170. Mungkin itu aja dari saya. Transparan Pak. Di sini ada Dinas Tenaga Kerja dan lain-lain. Kalau memang kebutuhannya di sini ada berapa, komunikasi dengan dinas terkait supaya bisa terpenuhi. Ini baru satu. Mudah-mudahan perusahaan yang lain bisa mengikuti. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kedatangan dari teman-teman saya, sahabat saya, dan juga orang tua saya. Ya, mohon maaf sekali lagi. Mungkin teman-teman untuk datang ke sini memang ada agak-agak susah ya Pak, karena kita punya ada protokolnya terkait dengan kondisi sekarang ini yang memang harus dijalankan oleh perusahaan. Ya, yang tadi mungkin misi ada form deklarasi, harus hand sanitizer, dan memang kondisi ya sekarang ini seperti ini. Maka saya mohon maaf apabila tadi ada sedikit lama ketahan di depan. Oke. Ini saya akan mengklarifikasi. Mungkin saya perkenalkan dulu, nama saya Rio Asnan. Di sebelah saya Pak Suhendar, di sebelah saya tim saya Bu Asni. Ya. Terkait dengan apa yang terjadi rekrutmen di PT XID, sebelumnya saya akan menjelaskan Kang Ais dan teman-teman juga apa yang dikatakan dari Pak Asep. Pak Asep ini benar. Kita selama ini untuk rekrutmen itu satu pintu, yaitu ada di Disnaker. Ya, jadi kita tidak melakukan perekrutan sendiri, tapi kita satu pintu ada di Disnaker. Itu yang saya pertegas. Ya. Dan kriterianya pun kita sampaikan ke Disnaker. Dan di dalam kriteria itu wajib menggunakan KTP Kerawang. Itu wajib. Itu ada. Memang ada beberapa klasifikasinya kayak umur, ya pasti itu kan ada syarat-syarat dari perusahaan. Itu. Jadi selama ini kita tidak ada untuk ngambil dari luar, dari mana, dari daerah, tidak ada. Karena saya juga merasa saya juga orang Kerawang juga. Ya, seorang Kerawang juga, saya pengen membuktikan bahwa orang Kerawang yang apa yang dikatakan tadi Pak Ais itu tidak benar. Ya. Bahwa orang Kerawang itu bisa bekerja sama, bisa bekerja. Itu. Ya, makanya dari perusahaan tetap satu pintu itu ada di Disnaker. Ya. Terkait dengan penipuan ini, sebenarnya penipuan ini itu dulu itu sudah mulai, sudah muncak juga, dan ini yang kedua kalinya.
sebelum saya join ke XED itu sudah mulai. Ya, sudah reda, ternyata di sini mulai timbul lagi. Ya, dengan oknum yang sama, yaitu dengan Bapak mengatasnamakan Bapak Widodo. Ya. Nah, di sini Bapak Widodo ini memang dulu pernah bekerja di PT XED, yaitu mulai tanggal 17 Juli 2012 menjadi supir ataupun driver di PT XED. Ya. Lalu dia mengundurkan diri tanggal 16 Juli 2014. Ya. Nah, sejak tanggal 16 Juli, ya, dia bukan bagian dari PT XED Manufacturing Indonesia. Dan setahu saya juga apa yang kata Pak Kang Ais, benar dia bukan orang Kerawang. Nah, dengan adanya seperti ini, makanya kami dari manajemen ya mengklarifikasi bahwa benar dia bukan lagi menjadi bagian dari PT XED sejak tanggal 16 Juli 2014. Apa yang tadi kata Pak Kang Ais, ayo kita sama-sama. Saya juga mau seperti itu karena kami juga di HRG ataupun di bidang terkait dengan sumber daya manusia juga capek juga gitu. Ya, sebentar ada telepon, sebentar tanya seperti ini, kita klarifikasi juga. Kebetulan kita juga ada Facebook, benar-benar Facebook XED. Ya, tidak ada Facebook yang gadung-gadungan yang mana kita tidak. Setiap ada kandidat tanya, kita jawab. Kebetulan saya juga di sini saya bawa juga yang megang akun tersebut, yaitu dari tim kami seperti itu. Itu kita jawab, Kang Ais. Jadi sekali lagi bahwa karyawan tersebut ataupun dari Pak atas menganamakan Pak Widodo itu bukan karyawan PT XED sejak tanggal 16 Juli 2014. Seperti itu. Ya, lalu dikatakan tadi apabila ada oknum, Pak, ada oknum di dalam perusahaan. Sekali lagi kami terutama saya dan kebetulan saya juga mengendalikan terkait dengan kekaryawanan, saya akan proses. Ya, nggak tanggung-tanggung karena di peraturan perusahaan kami itu ada apabila ada yang bermain seperti itu, ya, sanksi adalah pemutusan hubungan kerja. Apalagi ada orang dalam, ya. Jadi kalau teman-teman ataupun dari orang tua saya atau sahabat saya ada informasi apabila ada karyawan dalam yang seperti itu, boleh Pak sampaikan ke kami. Yang penting ada buktinya, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya nggak segan-segan, kebetulan akan saya proses. Kalau perlu kita proses di kepolisian. Ya, tapi kami akan proses dulu di dalam perusahaan. Kalau benar-benar orang tersebut adalah orang XED. Ya. Jadi perusahaan tidak menutup-nutupi. Ya, dengan ada sini saya senang Pak. Kang Ais, kita biar sama-sama. Ya, kalau perlu nanti apa yang dikatakan Kang Ais kita lapor, saya akan laporan ke pimpinan saya. Kita sama-sama. Saya juga udah capek ini dari dulu 2017 ada, sekarang ada lagi seperti itu. Nah sekarang apalagi membawa nama menjadi Kerawang. Saya juga orang Kerawang, istri saya juga orang Kerawang kayak gitu. Ya. Jadi saya beranggap ya saya di sini bagian juga di orang Kerawang gitu dan harus kita lawan. Dan untuk data-datanya kami dari HRG akan mencari data-datanya tersebut dan nanti akan kita bawa juga. Dan kontaknya langsung pun ataupun kontak yang masih aktif sekarang pun kami ada. Dan kami juga pernah komunikasi dengan orang tersebut. Ya, namanya orang komunikasi nggak tahu jujur apa tidak, kita tidak tahu kan. Dan mereka dan mengatasnamakan ataupun orang Pak Widodo tersebut yang pernah bekerja sini tidak pernah ada hal tersebut, tapi saya tidak tahu. Ya, tapi tidak apa-apa, kita sama-sama. Ya, karena saya juga bagian dari warga Kerawang. Seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa saya pertegas bahwa atas nama Pak Widodo tersebut tidak bekerja di PT XED sejak 16 Juli 2014.